Salam jumpa sahabat Saruan Biak. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Kali ini kita akan belajar tentang kisah para misionaris atau boleh dikatakan rasul-rasul yang dikirim oleh Zending untuk mengabarkan Injil di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Mereka mendedikasikan dirinya bahkan nyawanya untuk menyebarkan Injil seperti yang kita kenal sekarang. Bukan hanya Injil, merekalah yang membuka peradaban dengan membangun sekolah-sekolah di berbagai daerah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rasul yang dikirim ke tanah Jawa. Coenraad Lawrence Cullen adalah rasul untuk Jawa. Ia adalah anak blasteran Indonesia yang lahir di Semarang 1785 yang lahir dari seorang ibu Ningrat Mataram dengan ayah seorang Rusia. Beliau mempunyai banyak pengetahuan juga tentang kejawen dan juga Injil dari ayahnya. Beliau memberitakan Injil tanpa memaksa orang meninggalkan kultur Jawa bagi pengikutnya. Ia kemudian mempunyai murid yang terkenal yaitu Tosari, Kiai Tunggul Wulung dan Kiai Sadrah yang dibaptis oleh pendeta Yohanes MD karena Cullen tidak mempunyai hak untuk membaptis. Dari ketiga pengikut Cullen itulah menjadi cikal bakal pekabaran Injil di tanah Jawa. Yang kedua, rasul yang dikirim untuk Sumatera yaitu tanah Batak. Ludwig Ingwer Nommensen boleh dikatakan beliau adalah rasul bagi orang Batak. Nommensen lahir tanggal 6 Februari tahun 1834 di Nordstrand, Denmark, saat ini di bawah kekuasaan Jerman. Beliau bertekad menjadi seorang pekabar Injil setelah sembuh dari sakitnya pada usia 12 tahun. Ia belajar teologi di seminari Zending Lutheran Rheinische Missionsgesellschaft atau RMG. Beliau ditugaskan oleh RMG ke Sumatera dan tiba tanggal 14 Mei tahun 1862 di Padang. Ia memulai misi pekabaran Injilnya di Barus, dengan harapan mendapatkan izin untuk menetap di Toba. Namun pemerintahan Hindia Belanda tidak mengizinkannya karena alasan keamanan sehingga ia kemudian bergabung dengan misionaris lainnya yaitu Pendeta Heini dan Pendeta Klamer yang sudah ada di Sipirok dan saat itu disepakati bahwa Nommensen akan bekerja di Silindung. Kunjungan pertamanya ke Tarutung pada tanggal 11 November tahun 1863 dan menemui Raja Aman Lumban Tobing yang mengizinkannya untuk tinggal walaupun tidak terlalu setuju dengan misinya tersebut yang bahkan mempengaruhi raja-raja lainnya untuk menolaknya. Dari situlah Nommensen mulai mengabarkan Injil, membangun gereja dan sekolah hingga masyarakat mulai banyak yang memeluk Kristen sebagai keyakinannya. Kemudian ia mengabarkan Injil sampai ke Toba dan Samosir dan mendirikan pos Zending baru di Silindung. Kehadiran Zending ditolak oleh sebagian raja saat itu namun ia juga berhasil meyakinkan sebagian masyarakat. Hingga pada tahun 1873 ia berhasil membangun gedung gereja, sekolah dan rumahnya di Pearaja yang kini menjadi pusat gereja HKBP. Nommensen selama di tanah Batak juga melewati masa-masa perang antara Belanda dan Sisingamangaraja. Ia meninggal tahun 1881 di Sigumpar setelah mendirikan Batak Mission sebagai cikal bakal HKBP. Saat itu sudah banyak orang yang menerima Injil. Dengan demikian Nommensen sangat berjasa terkait pekabaran Injil di masyarakat Batak. Yang ketiga, rasul yang dikirim untuk Sulawesi bagian selatan ke tanah Toraja dan Poso. Antoni Aris van de Loosdrecht adalah orang yang berjasa atas pekabaran Injil dan masuknya kekristenan di Toraja hingga Poso. Beliau lahir tanggal 21 Maret tahun 1885 di kota Veenendaal, Belanda. Antoni Aris van de Loosdrecht belajar teologi di Edinburgh University, Jerman sekitar 627 km dari Berlin. Universitas tempat ia belajar berdiri sejak tahun 1386 oleh kerajaan setempat di bawah kekuasaan Romawi. Di awal berdirinya Heidelberg University membuka 4 fakultas yaitu teologi, hukum, kedokteran dan filsafat. Antoni Aris van de Loosdrecht menikah dengan Alida Petronella Sizu pada tanggal 7 Agustus tahun 1913. Setelah menikah mereka berangkat ke Hindia Belanda atau Indonesia saat ini dan tiba di Tanjung Priok tanggal 4 Oktober tahun 1913 dan bertemu dengan konsulat Zending di Batavia atau Jakarta saat ini. Setelah pertemuan dengan konsulat Zending mereka berangkat menuju Sulawesi dan tiba di Toraja tanggal 10 November tahun 1913 yang kemudian mulai mendekati para tua-tua adat dan selanjutnya membuka sekolah Zending. Proses pekabaran Injil yang dilakukan tidak berjalan mulus karena mendapat perlawanan atau pertentangan dari beberapa tokoh masyarakat saat itu walaupun beberapa sekolah sudah ia dirikan. Banyak karya yang ia buat selama di Toraja termasuk membuat tulisan tentang kepercayaan nenek moyang Toraja serta adat istiadat orang Toraja.
Salah satu gagasan yang ia torehkan adalah penghapusan praktek perbudakan serta kritik terhadap pemerintah saat itu. Pada akhirnya Anthony van der Loosdrecht meninggal karena dibunuh oleh orang yang tidak menyetujui misi tersebut di Toraja. Ia meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1917 saat melaksanakan proses pembangunan sekolah dan dimakamkan tanggal 28 Juli tahun 1917 di daerah Karasik Rantepao Toraja. Kehadiran yang sangat singkat dari tahun 1913 hingga tahun 1917 ini membawa perubahan besar pada masyarakat Toraja dalam hal keyakinan hingga saat ini. Yang keempat, Rasul yang dikirim ke Maluku, ke Tanah Ambon. Joseph Camp adalah rasul yang berperan untuk pekabaran Injil di Ambon. Beliau belajar teologi di Belanda dan Inggris dan ditahbiskan jadi pendeta pada tanggal 21 November tahun 1813. Joseph Camp tiba di Pelabuhan Anyer pada tanggal 25 Mei tahun 1814 dan bergabung dengan misionaris Zending. Joseph Camp kemudian ditunjuk untuk melakukan pekabaran Injil di Maluku. Beliau tiba di Ambon pada tanggal 3 Maret tahun 1815 dan mulai mengabarkan Injil di sana. Joseph Camp kemudian mendirikan gereja kecil, penginapan dan percetakan. Pada tanggal 28 April tahun 1815 ia menikah dengan gadis Indo-Belanda bernama Sark Maria Timmerman. Beliau mengabarkan Injil sampai ke Aru, Tual, Ki, Larat dan Dobo. Joseph Camp meninggal tanggal 18 Juli tahun 1833 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum belakang Soya. Yang kelima, Rasul yang dikirim ke Sulawesi bagian utara, Tanah Minahasa. Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwartz adalah rasul untuk Manado. Mereka adalah misionaris Jerman yang dididik Belanda yang diutus oleh Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG. Mereka tiba di Tanah Minahasa pada tanggal 12 Juni tahun 1831 yang kini diperingati GMIM sebagai Hari Pekabaran Injil. Mereka berdua mengabarkan Injil di Minahasa sambil mengupayakan pendidikan kepada penduduk di sana dengan membangun sekolah dan mendirikan sekolah Zending. 10 tahun pelayanan pekabaran Injil membuahkan hasil yang baik hingga mereka masuk ke Manado dan mendirikan sekolah dan mengajarkan banyak hal seperti pertanian, pertukangan, kesehatan dan membangun peradaban di Tanah Minahasa. Riedel yang lahir di Jerman tanggal 8 Juni tahun 1798 kemudian wafat di Tondano pada tanggal 12 Oktober tahun 1860 dan dimakamkan di Tondano Timur. Sedangkan Gottlieb yang lahir di Jenan tanggal 21 April tahun 1800 kemudian juga wafat di Manado pada tanggal 1 Februari tahun 1859 dan dimakamkan di Lagowan. Saat ini lapangan olahraga GMIM Lagowan. Yang keenam, Rasul yang dikirim ke Kalimantan, Borneo. Barnstein adalah rasul atau penginjil pertama untuk Kalimantan. Ia adalah misionaris yang diutus RMG atau Zending Barmen dari Jerman untuk mengabarkan Injil di Borneo atau Kalimantan. Barnstein tiba di Banjarmasin pada tanggal 26 Juni tahun 1835 untuk memberitakan Injil pada suku Dayak. Dalam pekabaran Injilnya Barnstein disusul oleh beberapa misionaris lainnya untuk membantu tugasnya. Barnstein sangat berjasa atas pendirian sekolah-sekolah pendeta yang menjadi cikal bakal Gereja Dayak Evangelis yang sekarang menjadi Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE yang berdiri tanggal 4 April tahun 1935. Barnstein sangat diterima dengan baik oleh raja setempat bahkan diangkat menjadi saudara di Kampung Gohong atau Kahayan oleh kepala suku Dayak setempat. Ia menjalankan pekabaran Injil selama 30 tahun di Borneo hingga akhirnya wafat pada tanggal 11 Oktober tahun 1863 dan dimakamkan di Banjarmasin. Yang ketujuh, Rasul yang dikirim ke Tanah Papua. Karel Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler adalah rasul untuk Papua. Mereka berdua adalah misionaris asal Jerman yang datang pertama kali pada tanggal 5 Februari tahun 1855 ke Papua tepatnya di Pulau Mansinam, Manokwari. Otto lahir di Luckenwalde Mark Brandenburg Jerman pada tanggal 24 Januari tahun 1827. Sedangkan Gottlob lahir di Langenreichenbach, Mokrena Jerman pada tanggal 18 Februari tahun 1830. Otto dan Gottlob berangkat ke Hindia Belanda atau Indonesia saat ini setelah mereka diteguhkan pada tanggal 18 April tahun 1852 untuk menjadi penginjil.
Mereka tiba dan bergabung dengan Zending di Batavia yang kemudian mengutusnya ke Papua melalui jalur laut dari Surabaya, Sulawesi, Ternate dan terakhir mendarat di Mansinam, Papua Barat. Berbeda dengan rasul atau misionaris lainnya, mereka berdua meninggalkan anak istrinya di Jerman dan berangkat ke Papua. Sehingga keluarga mereka masih ada di Jerman hingga saat ini, bahkan cicit mereka pernah berkunjung ke Indonesia dan mengucapkan terima kasihnya ke pihak-pihak yang telah membantu kakek mereka selama misi pelayanannya. Kedua rasul ini menjalani pekabaran Injil dengan baik dan mampu membawa masyarakat Papua menjadi orang-orang yang perlahan menjadi pengikut Kristus yang mengenal Injil. Otto meninggal tanggal 9 Januari tahun 1862 pada umur 35 tahun di Kowawi, Manokwari. Sementara Gottlob meninggal di Sigen tanggal 11 Juni tahun 1870 pada umur 40 tahun. Itulah rasul-rasul yang diutus Zending dalam rangka misi pelayanan dan pekabaran Injil di Indonesia. Dukung channel Sarwan Biak, semoga makin banyak informasi yang dapat dipelajari bersama. Terima kasih.